Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa Waalaikumsalam. syukronillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alazi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang terhormat Bapak Anwar sebagai dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam pada semester 2 kali ini, serta para rekan-rekan dan teman-teman saya di kelompok 5 kelas E yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hikmah dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara Zoom meeting kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta para tabi'in dan tabiatnya, sampai kepada kita selaku umatnya, mudah-mudahan hingga akhir zaman. Amin. Izinkan saya selaku moderator pada presentasi kali ini untuk menyampaikan susunan acara pada kali ini, yang diawali dengan pembukaan, pembacaan materi, sesi tanya-jawab, dan yang diakhiri dengan penutup. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas E yang terdiri dari Rizky Arif Firmansyah sebagai pemateri, lalu Muhammad Zidan sebagai moderator, lalu Dafa Fuadul Fikri Lesmana sebagai pemateri, dan Rifki Rifali sebagai pemateri. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara presentasi kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang diawali dengan Rifki Rifali, untuknya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator telah mengizinkan saya untuk menyampaikan materi ini. Di sini saya akan menyampaikan materi contoh keluarga sukses mendidik anak dalam konsep Islam. Next. Anak adalah titipan Allah yang kelak ketika sudah dewasa akan lepas dari orang tuanya dan hidup mandiri. Oleh sebab itu, orang tua harus membekali anak dengan keimanan kuat dan aturan serta prinsip tegas dalam menjalani kehidupan. Begitu pula bekal pengetahuan dan pengajaran. Meski begitu, saat ini jarang orang tua yang menerapkan pendidikan Islam bagi putra mereka. Padahal dalam Al-Quran dan Sunnah yang dijadikan rujukan dalam pendidikan anak secara Islam, terdapat metode serta cara untuk mendidik dan membentuk karakter anak yang disesuaikan dengan kematangan berpikir dan usia anak. Lanjut. Mendidik anak usia 0 sampai 6 tahun secara sunnah. Anak pada usia 0 sampai 6 tahun adalah usia golden age atau usia emas. Pada masa ini perkembangan anak sangat cepat dan harus dirangsang dengan tepat. Berikan kasih sayang, bangun kedekatan dengan anak dan bertutur kata lembut kepada mereka. Buat anak merasa aman dan nyaman. Jangan pernah biasakan memukul anak ataupun memarahi anak. Mendidik anak usia 7 sampai 14 tahun. Pada usia ini, mulai kenalkan tanggung jawab dan kedisiplinan. Mulai latih anak untuk mendirikan sholat lima waktu dengan tepat. Selain itu, mulai pisahkan tempat tidur mereka. Lalu mendidik anak usia 15 sampai 21 tahun. Di masa ini anak cenderung mulai memberontak. Hal ini dikarenakan anak memasuki masa pubertas. Gunakan pendekatan yang baik dan halus ketika anak melakukan kesalahan. Bangun rasa nyaman anak sehingga anak menganggap orang tua sebagai sahabat. Mendidik anak usia 21 tahun ke atas. Pada masa usia ini, anak mulai diberikan kepercayaan dan kebebasan. Namun begitu, kebebasan yang diberikan tetap harus memiliki konsekuensi berupa tanggung jawab dan tidak menyalahi peraturan. Orang tua memiliki peran untuk mengarahkan ketika anak mengalami kesulitan dan memantau mereka.
Lalu mendidik karakter anak sesuai sunnah. Dalam perspektif Islam, karakter berkaitan dengan akhlak. Pendidikan moral dan etika merupakan unsur penting dalam membangun anak dan berkarakter. Bagaimana seorang anak berkembang dan karakter mereka ditentukan oleh pola pendidikan dalam lingkup keluarga. Bagaimana orang tua mampu mendidik, mengawasi, dan memberikan teladan kepada anak sangat berpengaruh dalam mencetak generasi yang unggul. Dengan menerapkan pola mendidik anak secara sunnah, tak hanya membangun fisik, mental, tapi juga spiritual dan interpersonal yang baik. Lanjut. Mengutip, terima kasih. Mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rifki yang telah membacakan sebagian materi pada presentasi kali ini. Selanjutnya, materi yang kedua, saya silahkan kepada Dava untuk menyampaikan materi selanjutnya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk memperjelaskan tentang materi kali ini. Mengutip jurnal penelitian Stein Kudus yang berjudul Peran Orang Tua dalam Mendidik Anak Sejak Dini di Lingkungan Keluarga tahun 2017, terdapat poin-poin mendidik anak yang diajarkan dalam Islam. Antara lain, yang pertama, memperdengarkan Al-Quran sejak di dalam kandungan hingga lahir. Sejak bayi lahir, teraturlah setiap hari memperdengarkan bacaan ayat Al-Quran. Hal ini supaya anak sudah terbiasa dengan lantunan setiap ayat firman Allah, apalagi dengan pikiran yang masih suci dan mudah menerima. Poin yang kedua, mengajarkan dasar-dasar Islam. Dalam kitab Amali dari Imam Al-Bakir dan Imam As-Shadiq mengatakan mengenai tahap awal mengenalkan anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwa pada usia 3 tahun ajarkan kalimat tauhid la ilaha illallah sebanyak 7 kali. Kemudian saat menginjak usia 3 tahun 7 bulan, ajarkan anak kalimat Muhammadur Rasulullah. Poin yang ketiga, mengajarkan ibadah. Memperkenalkan agama pada anak sedari dini adalah suatu hal yang paling penting. Ini dapat dilakukan dengan cara selalu menyertakan kegiatan ibadah. Poin yang keempat, memberikan contoh dan mengajarkan salat. Sejak balita sudah membiasakan anak untuk mengambil air wudhu dan mengikuti gerakan sholat meskipun belum benar sama sekali. Jika anak sudah terbiasa melihat orang tuanya sholat meniru setiap gerakannya, kelak akan lebih mudah untuk diri. Poin yang kelima, mengajarkan puasa. Mengajak anak mengenal puasa sejak dini, kira-kira pada sudah mengajarkan bangun sahur. Tanamkan pada anak segala manfaat dan keberkahan dari berpuasa. Poin yang keenam, mengajarkan tauhid. Tauhid adalah landasan Islam yang paling penting. Oleh sebab itu, mengajarkan pendidikan tauhid pada anak merupakan kewajiban yang mutlak dan paling utama. Poin yang ketujuh, memberi nama panggilan yang baik. Nama merupakan sebuah doa dari orang tua demi masa depan buah hatinya, bentuk mencintai, mendidik, dan menghormati anak melalui nama panggilannya. Poin yang kedelapan, mengajarkan adab dan akhlak. Ajarkan adab dan akhlak khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan adab akhlak kepada baginda Rasulullah SAW serta adab dan akhlak kepada sesama manusia. Poin yang kesembilan, membiasakan ucapan salam. Cara mendidik anak menurut Islam berikutnya dengan membiasakan anak untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum merupakan kalimat doa sekaligus bentuk dari sopan dan santun kepada orang lain. Poin ke-10, perhatikan pergaulan anak. Cara mendidik anak berikutnya dengan memperhatikan siapa saja lingkungan pergaulan anak Anda. Jika anak Anda berteman dengan lingkungan yang positif,
tentu akan membawa aura yang baik ke depannya. Poin yang ke-11, bersikap adil. Orang tua harus bersikap adil kepada semua anak-anaknya. Terkadang, tak sedikit orang tua yang memiliki sikap yang berbeda pada salah satu atau sebagian anak dibandingkan anak-anak lainnya, baik dalam hal materi maupun non-materi. Padahal, sikap seperti itu tidak memberikan contoh yang baik pada anak sebab akan ada anak yang merasa tidak disayangi atau tersisihkan. Poin yang ke-12, mengajarkan anak sedekah dan berbagi. Islam mengajarkan untuk banyak berbagi, baik dengan orang yang mampu maupun tidak. Janji Allah itu pasti, semakin sering berbagi, semakin sering pula Allah akan membagi ada. Entah dalam bentuk apa dan tidak terduga. Wallahu alam. Poin yang ke-13, ajarkan anak berkata jujur dan menepati janji. Poin yang ke-14, terapkan anak untuk selalu menjaga kebersihan. Poin yang ke-15, memberikan kasih sayang. Poin yang ke-16, mengajarkan anak untuk menutup aurat. Poin yang ke-17, mendidik perbedaan laki-laki dan perempuan. Poin yang terakhir dari mendidik anak itu selalu mendoakan anak. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dava sebagai pemateri kedua yang telah menyampaikan materi lanjutannya. Untuk selanjutnya yaitu ada pemateri ketiga yaitu Rizky, kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan materi. Manfaat jika keluarga sukses mendidik anak. Yang pertama, taat beribadah. Orang tua yang sukses mendidik anak akan menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan pada anak sejak dini. Jika sudah tertanam hal ini sejak awal, maka akan taat beribadah, melaksanakan kewajiban sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berwawasan luas. Anak yang dididik oleh orang tua memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. Hal ini karena orang tua selalu menanamkan kebiasaan belajar, membaca, dan berdialog tentang suatu yang bermanfaat bagi kehidupan. Yang ketiga, sopan dan santun. Anak wajib menghormati orang tua. Bahkan tidak hanya orang tua sendiri, melainkan juga orang lain seusia atau lebih tua dari orang tuanya. Oleh sebab itu, sikap dan tingkah laku santun selalu dipakai dalam pergaulan sehari-hari. Anak bertutur kata lemah lembut kepada orang lain. Yang keempat, cerdas dan tangkas. Orang tua yang sukses mendidik anak terlihat dari indikasi anak yang cerdas dalam berpikir dan tangkas dalam bertindak dalam mengatasi masalah hidup dan kehidupan sehari-hari. Anak mampu mengatasi masalah secara mandiri. Next. Yang kelima, kepekaan sosial. Anak yang baik juga perlu memiliki kepekaan sosial. Hal ini terindikasi melalui sikap sosial dan simpati terhadap lingkungan sosial di mana ia berada. Jika anak adalah orang berpendidikan tinggi dan sukses berkarir, anak akan menunjukkan kepekaan sosial yang tinggi. Tentu saja kepedulian sosial itu didasari oleh niat yang tulus dan ikhlas sehingga menjadi amal soleh baginya. Baik, itu saja. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Rizky yang telah menyampaikan seluruh materi yang disampaikan pada presentasi kali ini. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Jadi kesimpulan dari presentasi awal sampai akhir pada kali ini yaitu, jadi keluarga adalah peran penting dalam keberhasilan anak untuk kedepannya, ditambah dengan keadaan lingkungan sekitar, keadaan pendidikannya khususnya di sekolah, dan pergaulan sehari-harinya diharuskan juga mempunyai energi positif dan mempunyai tujuan yang baik. Dengan adanya keluarga yang sukses mendidik anak,
adalah contoh bagi anak tersebut agar bisa sukses dan mempunyai arah tujuan hidup yang baik. Sebaliknya, jika keluarga, lingkungan sekitar, keadaan sekolah, dan pergaulan sehari-harinya mengajarkan yang tidak baik pada anaknya, maka anak tersebut akan mengikuti ajaran yang tidak baik yang telah diajarkan oleh keluarganya. Banyak cara yang dapat dilakukan dengan keluarga untuk mendidik anaknya agar sukses di kemudian hari. Maka dari itu, sebagai keluarga haruslah mengajarkan anaknya tersebut dengan perilaku yang baik dan selalu memperingati anak tersebut jika melakukan kesalahan. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan pada presentasi kali ini. Bagi teman-teman atau bagi audiens kalian yang akan bertanya, dipersilakan membuat pertanyaan tersebut di kolom komentar di bawah. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan yang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.